Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Selamat tahun baru saya ucapkan dari saya, Pendeta Dede Daniel dari Sydney, Australia. Kita patut bersyukur bisa melewati tahun 2024 dengan baik, dan Tuhan akan membawa kita selalu tentunya di tahun yang baru ini. Dan di sepanjang bulan Januari ini kita akan sama-sama belajar dalam renungan malam yang saya beri judul Nilai Kehidupan. Ini adalah seri mengenai kita bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kita sebagai manusia ciptaan yang paling mulia yang Tuhan ciptakan di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Dalam memasuki tahun yang baru, kalau Tuhan bisa memimpin kita memasuki tahun 2025, kita tahu itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup menikmati hari-hari kita. Dan bila kita masih hidup saat ini, kita harus menyadari bahwa hidup yang kita miliki itu sangat berharga, sangat bernilai, yang harus kita nikmati sebaik-baiknya. Karena ada banyak orang yang tidak bisa menikmati hari-hari dengan baik karena mungkin harus berada di hospital, di rumah sakit, atau mereka di rumah tetapi ada di ranjang tempat tidur karena penderitaan, karena kesakitan. Karena itu hari ini dan sepanjang bulan ini kita akan belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan hari ini dalam menyambut tahun baru, sebelum saudara beristirahat setelah beraktivitas sepanjang hari ini, saya beri judul Hidup Berasal dari Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian 2 ayat 7 yang berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara memperhatikan dalam ayat ini adalah bagian dari ayat di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kemudian pada hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah memperlengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-5, sampai akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan membuatnya dari debu tanah, lalu menghembuskan nefas atau roh kehidupan di dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia memiliki akal budi, manusia memiliki perasaan, manusia memiliki kehendaknya sebagai bagian dari makhluk roh yang juga tentunya berdiam di dalam tubuh yang Tuhan berikan. Ada banyak ayat-ayat referensi lain yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup kepada kita. Dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Di sini dinyatakan dalam kalimat tanya bahwa hidup, nyawa, dan kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya berasal dari Tuhan. Karena itu kita harus hargai hidup kita harus isi dengan memuliakan Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru kita bisa belajar dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Ini adalah perkataan Paulus yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini adalah tulisan quote yang terakhir itu yang mengatakan sebab kita ini berasal dari keturunan Allah juga. Ini adalah quote dari Aratus, seorang ahli puisi dari Yunani, dan Paulus mengutip pernyataan beliau yang menyatakan bahwa kita ini adalah berasal dari Allah. Kita ini keturunan Allah yang Tuhan sudah ciptakan melalui Adam dan Hawa, kemudian melalui proses reproduksi antara pria dan wanita. Tidak bisa disangkal bahwa hidup yang saudara miliki, yang saya miliki, adalah hidup yang berasal dari Tuhan. Kita tidak hadir atau lahir by accident, karena kecelakaan atau karena kebetulan, tapi Tuhan menciptakan kita dengan satu maksud dan tujuan yang mulia. Kita diciptakan berharga di mata Tuhan.
Karena itu hargailah hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu dengan bunuh diri karena mungkin persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Namun tetap memandang Tuhan, melangkah bersama Tuhan dan mulai menghargai hidup kita. Kita bisa melakukan banyak hal untuk menyatakan keberhargaan hidup kita, yaitu dengan menjaga kesehatan, dengan melakukan pelayanan di gereja, hidup menjadi berkat, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari di tahun 2025 ini, dalam memulai hari yang baru, khususnya ini tanggal 1 Januari 2025, kita mulai menyadari dari mana kita berasal. Kita mulai menyadari bahwa hidup yang kita miliki itu sangat berharga dan bernilai, yang kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita belum dipanggil Tuhan menghadapnya, itu berarti rencana Tuhan masih harus digenapi di dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Sekali lagi selamat tahun baru dan menikmati hari-hari yang indah bersama Tuhan di sepanjang tahun 2025. Jangan takut akan apapun juga, kalau Tuhan yang sudah menyertai tahun 2024, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita di tahun 2025. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.